Selamat pagi sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam acara Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Ruth Juliana Maradia Panese yang saat ini sedang bertugas sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Efrata Surabaya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Allah, atas pemeliharaan, penjagaan dan perlindungan Tuhan dalam jam istirahat yang boleh kami lalui, hingga kami boleh ada di pagi hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Itu semua adalah anugerah Tuhan yang berlaku dalam hidup kami. Pagi hari ini, sebelum kami melakukan berbagai macam yang menjadi rencana dan aktivitas hidup kami akan mendasari hidup kami dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Berkenan ya Allah, Engkau menolong kami. Engkau memberikan hikmat dan pengertian bagi kami, sehingga melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kami boleh diberikan kemampuan untuk dapat memahami dengan baik dan benar akan kebenaran firman. Lalu dengan kekuatan Roh Kudus, kami mampu mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pagi hari ini adalah dari kitab Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal 6 ayat 25 hingga 26 yang menyatakan demikian. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya, karena bagi seorang pelacur, sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hidup saat ini di tengah begitu banyak godaan dan tawaran-tawaran yang siap membawa kita untuk hidup dalam perbuatan dosa. Sebagai contoh, bagaimana godaan kemajuan teknologi yang begitu canggih yang seringkali membuat kita terlena. Sehingga rasa malu, rasa sungkan dan menghargai diri sendiri itu semakin hari semakin berkurang dalam hidup kita. Contoh saja, ada banyak doa dan harapan yang harusnya kita sampaikan kepada Tuhan lewat doa-doa kita, itu kita tuangkan dalam tulisan-tulisan di media sosial. Persoalan keluarga yang harusnya menjadi rahasia pribadi kita tuliskan semua itu di media sosial. Sehingga banyak orang menjadi tahu tentang persoalan yang sedang kita hadapi. Hal ini harusnya menjadi bahan introspeksi bagi diri kita masing-masing untuk lebih menjadi pribadi yang bijaksana dalam menggunakan kemajuan teknologi yang ada, dengan tetap menjaga rasa malu, rasa sungkan, dan menghargai diri sendiri dalam kehidupan ini. Dalam teks bacaan saat ini, penulis kitab Amsal menggambarkan godaan yang sangat kuat saat itu dengan personifikasi perempuan jahat yang mempergunakan kecantikan dan kemolekannya untuk menggoda laki-laki yang dijumpainya. Tujuannya hanya untuk memuaskan kepentingan jasmaninya. Ada banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang diberkati oleh Tuhan secara luar biasa, namun jatuh dalam perbuatan dosa
karena tergoda oleh perempuan. Contohnya Daud, seorang yang sejak dari usia muda diberkati oleh Tuhan, namun tergoda dengan istri panglima perangnya Batsheba. Demikian halnya juga dengan anaknya Salomo, seorang yang terkenal karena memiliki hikmat Tuhan, toh jatuh dalam perbuatan dosa, yaitu penyembahan berhala karena perempuan atau karena pengaruh perempuan asing yang dinikahinya. Hal ini menjelaskan betapa kuatnya pengaruh dan godaan yang ada di sekitar kehidupan ini. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk memperhatikan dan menaati setiap nasihat yang disampaikan dalam hidup ini. Apalagi nasihat yang dituliskan dalam Alkitab. Ayat 25 dan 26 dari kitab Amsal 6 ini hendak memperingatkan kepada kita semua, khususnya para lelaki, agar jangan mudah tergoda bujuk rayu dan tipu muslihat yang dilancarkan oleh seorang perempuan penggoda yang berdandan sedemikian rupa untuk menggoda demi mewujudkan kepentingan diri sendiri. Hati-hati dengan mata jasmani kita, karena segala sesuatu keinginan dan perbuatan muncul dari mata, lalu turun ke hati, sehingga menimbulkan niat yang baik atau buruk dalam hidup ini. Menjadi penting bagi kita untuk menjaga kekudusan hidup kita, agar dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk membawa diri kita kepada jurang kebinasaan. Nasihat ini juga ditujukan kepada setiap perempuan untuk dapat menjaga kekudusan hidupnya, agar tidak menimbulkan pikiran dan niat jahat dari laki-laki yang melihatnya. Berdandanlah untuk pasangan hidupmu, bukan untuk menjerat pasangan orang lain sehingga menimbulkan perbuatan dosa. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua pesan penting yang hendak disampaikan kepada kita melalui pembacaan kitab Amsal 6 ayat 25 dan 26 ini. Yang pertama, berhati-hatilah dalam menjalani hidup ini, karena ada begitu banyak godaan dan tawaran duniawi yang siap membawa hidup kita dalam perbuatan dosa. Perhatikan dan lakukanlah setiap nasihat yang menuntun hidup kita untuk selalu ada dalam kebenaran Tuhan. Yang kedua, jagalah dan pergunakanlah tubuhmu dengan baik dan benar, sehingga tidak menyebabkan kita atau orang lain hidup dalam perbuatan dosa. Jagalah mata jasmani dan mata hati kita, agar tidak menyeret kita untuk mengagumi lalu mencintai sesuatu yang tidak seharusnya kita kagumi dan cintai, seperti mengagumi dan mencintai perempuan jahat ataupun perempuan yang telah memiliki pasangan hidup. Pergunakanlah kecantikan wajahmu untuk memikat pasangan hidup yang Tuhan berikan bagimu, bukan untuk menggoda lelaki lain atau laki-laki milik orang lain. Jika kedua nasihat tersebut kita lakukan dalam menjalani hidup ini, maka yakin hidup pribadi dan keluarga kita akan selalu dipimpin atau dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera Tuhan, karena kita selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Allah, karena di pagi hari ini kami boleh disapa, ditegur dengan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani, kami diperhadapkan dengan begitu banyak
godaan dan tawaran-tawaran dalam dunia ini. Oleh karena itu kami diarahkan agar supaya kami senantiasa hidup di dalam kebenaran firman. Kami boleh memperhatikan dengan baik dan benar setiap teguran-teguran, setiap nasihat-nasihat yang Tuhan sampaikan dalam hidup kami. Sehingga kami mampu menghadapi setiap godaan dan tawaran-tawaran dalam hidup ini. Dan pada akhirnya kami mampu untuk selalu hidup dalam kekudusan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami menyerahkan hidup kami dengan segala sesuatu yang kami perjuangkan, yang kami harapkan dalam hidup ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan senantiasa menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami selalu berjalan dengan kekuatan pimpinan dan tuntunan Tuhan. Pagi ini kami akan melakukan begitu banyak rencana dan yang menjadi tanggung jawab hidup kami. Kami mohon Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan menuntun kami, Tuhan membimbing kami, Tuhan menguatkan kami. Sehingga kami mampu melakukan segala sesuatu yang menjadi rencana dan tanggung jawab dalam hidup kami. Dengan kekuatan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Setiap kepala keluarga dalam bekerja, Tuhan menyertai dan memberkati. Setiap ibu rumah tangga dalam menjalankan tanggung jawabnya, Tuhan juga berikan kesetiaan dan ketabahan. Anak-anak dalam pendidikan, dalam tumbuh kembang, Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan, keberhasilan dalam hidup ini. Sehingga kami semua boleh melakukan apa yang menjadi tanggung jawab dalam hidup kami, bersama dengan kekuatan dan penyertaan Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami serahkan kehidupan dan aktivitas kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa di dalam sorga, ini yang menjadi doa kami, ini yang menjadi harapan kami Tuhan. Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi gembala kami yang setia. Kepadanya kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah acara Morning Call pagi hari ini. Tetap ikuti program acara Morning Call dan Night Call dari Departemen Pelkes GPIB, sehingga keyakinan kita akan semakin dikuatkan dan iman kita akan semakin bertumbuh dengan subur demi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beraktivitas, kasih dan penyertaan Tuhan selalu beserta dengan kita semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube GPIB Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.